kesempatan yang berbahagia pada kesempatan yang berbahagia di hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini, kita bisa bertemu di kebun dahar ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah buku, sebuah kitab kecil dengan judul Hamasah fi Udhuni Arusain. Hamasah fi Udhuni Arusain, yang artinya bisikan bagi calon mempelai atau bisikan bagi kedua mempelai, ya, mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Walaupun masya Allah di sini kami lihat ada yang belum mempelai, ada yang sudah lama jadi mempelai, ada yang bahkan sudah mungkin anaknya sudah jadi mempelai, begitu. Alhamdulillah. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kitab kecil ini ditulis oleh Syekhuna Profesor Dr. Nasim Al-Qaryuti hafizahullah ta'ala. Beliau diantara salah seorang murid Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dan beliau sekarang sebagai dosen pengajar di Jamiatul Imam di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi. Dan beliau juga pernah ke Indonesia, dan kitab ini dibagikan oleh beliau waktu itu kepada kami, diberikan ketika ke Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa sedikit membacanya. Sebagaimana judulnya, Hamasah fi Udhuni Arusain, bisikan di telinga kedua mempelai. Jadi poin-poin atau apa-apa yang akan disampaikan beliau di sini adalah sebuah nasihat bagi pasangan suami istri, bagi calon pasangan suami istri, bagi ayah dan ibu, ya, sehingga mudah-mudahan ketika memasuki jenjang perkawinan atau pernikahan, maka kebaikan demi kebaikan akan terjadi. Kebaikan demi kebaikan akan didapatkan oleh seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, kita mulai dengan muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabatnya dan kepada seluruh sahabatnya, amma ba'du. Ayyuhal arusan, barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'a bainakuma ala khairi. Hadhihi hamasatun yasiratun wa kalimatun qasiratun dhatu dilalatin mukhalliha 'amiqatan lam ta'ud al-haqiqah. Wahai para kedua mempelai, ya, barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua, wa alaikuma, dan atas kalian berdua. Ini doa bagi pasangan mempelai, ya. Para ulama menjelaskan ada barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, atau barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, laka, ketika rumah tanggamu dalam keadaan baik-baik saja, wa alaika, dan ketika rumah tanggamu dalam keadaan tidak baik, ya. Yang namanya rumah tangga, yang namanya kehidupan suami istri pasti akan ada masa-masanya renggang, akan ada masa-masanya perselisihan, ya. Maka doa bagi pasangan yang sudah menikah, barakallahu laka wa baraka alaika, terkandung di dalamnya doa agar Allah tetap memberkahi walaupun dalam kondisi berselisih, walaupun dalam kondisi renggang, sehingga kembali bersatu lagi. Wa jama'a bainakuma 'alal khair, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalian berdua di atas kebaikan. Ini doa dari penulis. Hadhihi hamasatun yasirah. Ini adalah sebuah bisikan-bisikan ringan. Sebuah bisikan-bisikan ringan, wa kalimatun qasiratun, dan sebuah kalimat-kalimat yang ringkas. Karena demikianlah buku ini tipis, ya, tidak terlalu tebal, dan sangat cocok sekali kalau kami sedang menerjemahkannya, dan sangat cocok sekali kalau mungkin menikah
atau mungkin ada putra putrinya menikah, atau mungkin menikah lagi, gitu Pak ya, dijadikan sebagai souvenir bagi pernikahan, ya. Wa kalimatun qasiratun, dan kalimat yang ringkas, zatu dilalatin, yang memiliki dalil-dalil, ukhaliha amiqatan, dan tidak beliau membiarkannya dengan sederhana, walam ta'dul haqiqah, dan tidak sampai terlalu mendalam, ya. Karena memang ingin memberikan sebuah hal yang simpel, namun ini bisa bermanfaat secara praktis bagi pasangan suami istri. Arju an takuna aunan lakuma ala sa'adah. Aku berharap tulisan yang ringkas ini bisa menjadi penolong kalian berdua untuk mendapatkan kebahagiaan. Allati yarjuha kullu arusi. Yang kebahagiaan itu tentunya diharapkan oleh setiap mempelai. Orang menikah tentunya ingin agar mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Wa tattali'u ilaiha sa'irun nufus, dan demikian pula setiap jiwa itu akan senantiasa mencari kebahagiaan. Siapapun manusia, ya, sudah menikah atau belum menikah, siapapun dia, maka jiwa itu akan senantiasa mencari kebahagiaan. Dan bahagia itu adalah dengan mengikuti Islam, dengan mengikuti ajaran Nabi SAW dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilu an takuna amilan fi ziyadati masyairil hubbi wal mawaddati bainakum. Dan kata beliau, aku berharap juga agar tulisan yang ringkas ini bisa menjadi sesuatu yang bisa menambah, ya, rasa cinta, mawaddah di antara kalian berdua. Wasababan fil haddi mimma qad yahdithu natijatu adamil ihatati bima huwa wajibun muakkadun ala kullin minkum tijahal akhar. Dan menjadi sebab, ya, agar tulisan ini bisa menjadi sebab yang itu bisa menjadi sebuah hal yang mengetahui, ya, membuat kalian mengetahui batasan-batasan di mana kalian wajib untuk melakukannya satu dengan yang lainnya. Kullu dzalika raja'a yaduma at-ta'awun wat-tafahum wal wi'am wal ulfah bainakum. Dan semua itu berharap agar senantiasa di antara kalian berdua, agar terjadi saling tolong menolong antara suami istri. Dan begitulah, ya, tidak bisa rumah tangga itu hanya sang suami saja yang punya peran, istri saja yang punya peran, tidak bisa. Berumah tangga adalah ta'awun, saling tolong menolong, wat tafahum, dan saling memahami, wal wi'am wal ulfah, dan saling mencintai dan saling dekat di antara kalian berdua. Litahqiqi qaulillahi tabaraka wa ta'ala, untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Rum ayat yang ke-21, yang surat ini atau ayat ini seringkali kita dapati di undangan-undangan pernikahan, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi diri kalian pasangan-pasangan. Untuk apa pasangan tersebut? Kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya, merasa tenang dengan pasangan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara kalian berdua, di antara pasangan-pasangan tersebut, mawaddah wa rahmah, rasa cinta dan rasa kasih. Maka demikianlah kita ingin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang menimbulkan ketenangan dalam jiwa seseorang. Kemudian mawaddah, ya, memberikan rasa cinta, warahmah, dan memberikan ada rasa kasih sayang di antara kedua pasangan tersebut. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Begitulah Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan wanita, sehingga keduanya berpasangan dan keduanya bisa mendapatkan ketenangan melalui pernikahan. Subhanallah, ya. Saddadallahu alal khairi khuttakuma wa adama farhakuma wa izzakuma. Kemudian beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan langkah kalian berdua di atas kebaikan
dan senantiasa menjadikan kebahagiaan dan kemuliaan bagi kalian berdua. Amin. Ya, ditulis oleh beliau Profesor Dr. Asim bin Abdillah Al-Qaryuti hafizahullah taala di Riyadh pada bulan Ramadan tahun 1430 Hijriah, pada 11 Ramadan tahun 1435 Hijriah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ada 3 bagian utama. Yang pertama, nasihat beliau secara umum untuk pasangan suami dan istri. Yang kedua, nasihat untuk suami saja, dan yang ketiga, nasihat untuk istri saja. Kita mulai wajibatun mustarakatun bainal arusain. Beliau mengatakan kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan secara bersama di antara kedua mempelai. Artinya suami istri mesti melakukan bersama-sama kewajiban-kewajiban tersebut. Apa-apa saja poin yang beliau sampaikan? Ayyuhal arusan, wahai para mempelai, kata beliau, alaikuma an tata'awana fi sabili ghayatin kubra wa hiya ridallahu subhanahu wa ta'ala. Kalian berdua wajib untuk saling tolong menolong, bukan sendiri saja, bukan suami saja yang berusaha agar kehidupan rumah tangga menjadi baik. Demikian pula bukan istri saja, keduanya harus saling, ya, menunjukkan harus adanya kerjasama, dan begitulah rumah tangga yang dibina dengan baik. Saling tolong menolong dalam jalan atau dalam jalan menuju sebuah tujuan besar dari pernikahan. Apa itu? Kata beliau, wahya ridallahi subhanahu, yaitu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang besar dari pernikahan, yaitu mendapatkan, meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita perlu mengetahui jalan-jalan yang Allah ridhai. Demikian pula suami istri perlu mengetahui jalan-jalan yang tidak Allah ridhai untuk menjauhinya. Jalan yang Allah ridhai untuk dilaksanakan, dan jalan yang tidak Allah ridhai untuk dijauhi. Az-zawjani salihani yuhafidhani ala salatihima. Secara teknis bagaimana agar merealisasikan ini? Beliau mengatakan pasangan yang soleh. Yang paling penting beliau mengatakan pasangan yang soleh, tentunya setelah keimanannya, ya, setelah keduanya sama-sama muslim, ya, dan tidak sah, ya, pernikahan antara seorang laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah. Yuhafidhani ala salatihima, mereka berdua menjaga salatnya. Subhanallah, ini yang paling penting, ya, menjaga salat keduanya. Wa yata'awanani ala kulli ma yurdillahu wa yub'idu an sukhtihi, dan kemudian saling tolong menolong, keduanya saling tolong menolong untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan saling tolong menolong untuk menjauhkan diri dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mengatakan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berarti saling tolong menolonglah kita dalam ketaatan dan ketakwaan. Mencari keridhaan Allah harus saling tolong menolong, ya. Puasa misalnya, saling tolong menolong dalam ibadah puasa. Sang suami mencarikan uang, memberikan nafkah, sang istri memasakkan, mengolahkan makanannya, saling tolong menolong. Demikian pula jangan lupa saling tolong menolong dalam menjauhkan diri dari murka Allah. Ini juga satu hal yang perlu kita perhatikan dalam urusan rumah tangga dan dalam segala urusan lain. Saling tolong menolong dalam perkara yang menjauhi kita dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai rumah tangga itu di dalamnya ada perkara-perkara yang Allah murkai. Bagaimana caranya itu hilang? Bagaimana caranya itu jauh dari rumah tangga? Perkara yang dimurkai oleh Allah ini jauh dari rumah. Kama yahrisani ala qiyamil lail, sebagaimana keduanya akan semangat untuk menegakkan qiyamul lail, ya, menegakkan qiyamul lail, itu salat malam, ya, salat malam. Dan ini diantara kebiasaan orang-orang soleh, salat malam, ya. Jarang sekali kita, atau mungkin sangat disayangkan, ya, kita kadang-kadang sebagian orang, teman-teman sudah lama ngaji, tapi sisi salat malamnya ini tidak diperhatikan, ya. Tinggal saja salat malam, tidak peduli dengan salat malam.
Ya, ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua yang sudah memahami agama, yang sudah ingin komitmen bagaimana mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sisi ibadah, yaitu wabil khusus salat malam ini. Bahkan di antara ibadah salat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika safar maupun ketika mukim adalah apa? Salat witir. Ya, salat witir yang tentunya dilakukan di malam hari. Li'anna fihi khairun wa barakatun. Kata beliau, karena di dalam salat malam ini ada kebaikan dan keberkahan yang banyak. Fadu'a'u fi jawfil lail mustajab. Doa di tengah malam adalah di antara doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Kemudian poin selanjutnya kata beliau, nasihat bagi pasangan suami istri. Wa an tuhibbal fuqara wal masakin wa tahudda ala it'amihim. Agar pasangan suami istri ini mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang terlupa dari diri kita, dari keluarga. Ya, mungkin sibuk mencari jajanan, mencari makanan, mencari hari ini mau kuliner kemana, begitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga punya keutamaan besar ketika seseorang itu memberi makan kepada orang-orang miskin. Di sana banyak orang yang bingung hari ini mau makan apa, hari ini bisa makan atau tidak. Jadi kita kadang-kadang bingung hari ini mau makan enak apa. Ya. Wa tahudda ala it'amihim, atau saling memotivasi untuk memberi makan kepada fuqara wal masakin. Wa tunfiqa fi wujuhil khair. Dan hendaklah pasangan suami istri ini juga berinfak dalam wajah atau dalam setiap bentuk-bentuk kebaikan. Masya Allah. Ya, tentunya selain yang wajib, zakat yang wajib dikeluarkan, maka ada baiknya sebuah keluarga itu mengeluarkan budget bulanan khusus untuk sedekah. Ya, budget bulanan khusus untuk sedekah, sehingga bisa dimanfaatkan ketika ada bencana seperti kemarin di Cianjur, atau ketika ada tetangga yang membutuhkan atau saudara yang membutuhkan, kita bisa mengeluarkan uang tersebut. Wala tastaqilla ma ladaikum fi dzalik. Dan kata beliau, dan jangan kalian menganggap remeh, menganggap kecil apa yang kalian lakukan dalam perkara tersebut. Ya, jangan kalian menganggap kecil, jangan kalian menganggap remeh. Dalam arti yang akhirnya kemudian membuat kita meninggalkannya. Begitu. Nggak usah kayak gini, kayaknya nggak bermanfaat bagi orang. Nggak usahlah saya berikan ini. Ya, nggak usahlah saya berikan infak segini kok kayaknya kurang bermanfaat. Jangan kita menganggap remeh. Nabi SAW mengatakan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Ya. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita insyaallah sudah sama-sama menghafalnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan amalan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Melihat balasannya di dunia dan melihat balasannya di akhirat. Dan Allah Maha Adil. Dan bahkan hatta orang kafir sekalipun, ya, orang kafir sekalipun Allah berikan balasan atas kebaikannya, tapi di dunia saja, di akhirat tidak. Ya. Tapi kalau orang-orang beriman, Allah berikan balasan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Wa fil hadits syarif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya nisa'al muslimah, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan sekali-kali seorang tetangga meremehkan tetangganya. Maksudnya meremehkan pemberian pada tetangganya. Ngasih tetangga itu jangan diremehkan. Dan ini khitabnya Nabi SAW sampaikan kepada wanita-wanita muslimah. Karena biasanya yang banyak mengatur urusan rumah adalah wanita. Yang paham adalah wanita. Bahkan kata Nabi SAW, walau firsina syatin, walaupun dengan kaki kambing. Ya, walaupun dengan kaki kambing. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya pada masa itu kaki kambing itu sesuatu yang remeh begitu. Kalau kita sekarang mahal Pak ya. Sop kaki kambing itu mahal ya, satu piring bisa 50.000 sendiri. Bahkan Nabi SAW mengatakan di sini, walaupun sekedar memberikan
kepada tetangganya, dalam rangka berbuat baik kepada tetangganya dengan kaki kambing, bukan dagingnya mungkin, ya, bukan bagian yang mudah untuk dinikmati, tapi kaki kambing, satu hal yang remeh pada masa itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, wala tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan sekali-kali tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya, dan termasuk di dalamnya bagi pasangan suami istri. Jangan sekali-kali meremehkan perkara ini, ya, yaitu memberi kepada orang, kepada tetangga, walaupun mungkin satu hal yang ringan, satu hal yang sederhana, ya, bukan satu hal yang mewah, satu hal yang mahal. Kemudian kata beliau hafizahullah, selanjutnya kewajiban antara pasangan suami dan istri ini, wahrisa 'ala tahalli bi makarimil akhlaq wa ma'aliha. Dan hendaklah kalian semangat untuk berhias diri dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang tinggi, ya. Wa kuna qudwatan fi kulli khairin, dan jadilah kalian sebagai teladan dalam setiap kebaikan. Ini Masya Allah. Dan tentunya ini harus belajar, ya, bagaimana seorang berakhlak mulia, berakhlak yang tinggi, harus belajar. Dan dia juga diantaranya harus mencari teladan. Sebaik-baik teladan adalah Rasulullah. Tapi kadang-kadang orang butuh teladan yang bisa dilihat oleh mata dia, ya. Maka dia butuh teladan, dan ketika dia sudah belajar, sudah ada teladan, maka amalkan. Wa kuna qudwatan, dan jadilah dia juga teladan bagi orang lain dalam setiap kebaikan. Wala taghfila an silati rahimakum. Dan jangan kalian, kemudian beliau menasihati nasihat selanjutnya, jangan kalian meremehkan untuk silaturahim, ya, silaturahim dengan kerabat kalian berdua. Wal birri biwalidaikuma wa ziyaratil aqarib. Dan jangan kalian remehkan berbakti kepada kedua orang tua kalian berdua. Wa ziyaratil aqarib, dan mengunjungi kerabat-kerabat. Ini juga diantara perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri, ya, baik kepada orang tua dan kerabat suami maupun orang tua dan kerabat istri. Jangan seorang suami menjadikan istri terpisah hubungannya dengan keluarganya, ya. Sebaliknya juga jangan seorang istri menjadikan suami setelah dia menikah terpisah hubungannya dengan keluarganya, ya. Ini satu hal yang tidak baik, ya. Wa ta'ahadal jiran, dan demikian pula kata beliau, perhatikan tetangga kalian. Fa'akanna lahum jami'at taqdir wal hub wal ihtiram. Dan maka berikan kepada mereka segala penghormatan, kecintaan, dan memuliakan, baik tetangga, kerabat, apalagi kemudian dengan orang tua, ya. Wa badirahum bil hadaya. Kemudian beliau menyampaikan di antara bentuk yang bisa dilakukan adalah wabadirahum bil hadaya, dan berikan kepada mereka hadiah-hadiah, walau kanat fi nadharikuma yasiratan, walaupun itu dalam pandangan kalian berdua satu hal yang ringan, satu hal yang remeh, ya. Mungkin kita safar, pergi keluar kota, ya, cuman sekedar jajan keripik tempe begitu, ya, atau keripik pisang dari sebuah kota, kemudian pulang safar, kemudian dibagikan atau diberikan kepada tetangganya. Jangan diremehkan yang seperti itu, walaupun itu terlihat yasir, terlihat ringan di mata kita. In fi dzalika tawtidun bainakum lil hubbi wasilati thayyibah fil usrah wal mujtama'. Karena yang demikian itu akan menguatkan kecintaan dan hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat, dan ini akan kembali kebaikannya kepada pasangan suami istri tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, ayyuhal arusan, wahai kedua mempelai. Nasihat yang lainnya secara internal antara kedua mempelai, kata beliau hafizahullah, in hasala khata'un min ahadikuma fala tata'ajjala fi ittikhadi qirarin yu'akkiru hayatakuma wa hayata abnaikuma. Ini penting juga, apabila ada kekeliruan dari salah seorang di antara kalian berdua, baik suami yang keliru maupun mungkin istri yang keliru, kata beliau apa? Fala tata'ajjala fi ittikhadi qirarin, maka jangan kalian buru-buru dalam mengambil keputusan
yang akan membuat, yang akan mengeruhkan kehidupan kalian dan bahkan kehidupan anak-anak kalian berdua. Ya, baik itu mungkin berupa permusuhan, kemarahan dan lain sebagainya, atau bahkan yang terbesarnya adalah perceraian. Ya, kalau ada keliru, jangan kemudian keliru sedikit, jangan kemudian langsung mengatakan dengan mudahnya mengatakan cerai. Ya. Kata beliau, hafizahullah, selanjutnya, wa tudzakira anna ibna Adam khata'. Dan ingatlah oleh kalian berdua bahwa anak cucu Adam itu pasti banyak berbuat salah. Pasti banyak berbuat salah. Wa minal aqli wal hikmah adamul muakhadati bil hafawatil yasirah. Dan dan orang-orang yang berakal dan orang-orang yang bijaksana, ya, mereka tidaklah berusaha atau tidaklah akan menghukum orang dengan kesalahan-kesalahan ringan yang terjadi. Sebagian orang, masya Allah, sangat ketat sekali dengan keluarganya. Ya, sedikit salah saja kemudian timbul emosinya pada suaminya, atau demikian pula pada istrinya, demikian pula pada anak-anaknya. Ya, maka ini satu hal yang kurang bagus dalam berumah tangga, dalam kehidupan berumah tangga. Ya, dan orang yang berakal dan orang yang bijak, kata beliau, tidaklah cepat mengambil hukuman atau menghukum atas sebuah kesalahan yang ringan. Allati tadi'u dhamna al-fadha'il al-katsirah li kulli wahidin 'alal akhar. Yang itu bisa menyia-nyiakan berbagai macam keutamaan yang besar yang sudah pernah terjadi satu dengan yang lainnya, sehingga terlupakan dulu dia pernah baik, dulu pernah ada kebaikan-kebaikan besar yang diberikan, semuanya tertutup oleh sedikit kesalahan. Ya, wa'lama anna likulli jawadin kabwah, kata beliau, dan ketahuilah bahwa setiap kuda yang bagus, sebagus apapun, setangkas apapun kuda, pasti pernah terjatuh. Ya, ini sebuah permisalan dalam bahasa Arab, ya, sebuah peribahasa bahasa Arab. Likulli jawadin kabwah, setiap kuda yang bagus pasti pernah tergelincir. Ini peribahasa dalam bahasa Arab. Ya, yang menunjukkan kalau kita mungkin tidak ada gading yang tidak ada gading yang tidak ada. Sebaik-baik apapun seorang manusia, pasti dia pernah jatuh pada kesalahan, pasti dia pernah terjatuh pada kekeliruan. Wa inah ta'ahdukum, kata beliau, apabila di antara kalian berbuat kekeliruan, fa ainal hilm, di mana sikap bijak, wa aina rifq, di mana sikap rifq, di mana sikap lembut, ya. Artinya itulah yang harus diutamakan dalam keluarga. Bal wa aina as-safhul ladzi hatha 'alaihi al-Islam, bahkan di manakah sikap memaafkan yang itu betul-betul dimotivasi oleh Islam. Ya, kita dimotivasi untuk memaafkan orang yang salah kepada kita, dimaafkan. Fasfah safhal jamil, kata Allah, maafkan dengan pemaafan yang indah. Ya. Wa tadhakkaru ma 'adda Allah 'azza wa jalla lil 'afina 'anil nas, dan ingatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang memaafkan manusia. Wa anna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, dan bahwa sifat lembut, tidak buru-buru, tidak cepat menghukumi, ya, itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Ya, demikian pula kalau itu ada pada keluarga, sifat lembut ini akan menghiasi keluarga tersebut. Dan ini dari hadis Nabi SAW. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana, dan tidaklah sikap lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Demikian pula apabila sikap lembut itu tercabut dari keluarga, akan rusak keluarga. Ya, suami berkata kasar, istrinya kemudian tidak mau kalah kasarnya dengan suaminya. Ya, sehingga yang terjadi setiap hari, ya, saling besar-besaran volume suara. Anaknya apa yang terjadi? Begitulah anaknya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tua. Ya, di luar menjadi anak yang suka berkata kasar, menjadi anak yang suka bertemperamental dan lain sebagainya, karena teladan dari kedua orang tuanya yang buruk. Ya, maka apabila kebaikan, sifat lembut itu ada pada sesuatu, ada pada rumah tangga, ada pada kehidupan kantor, ada pada bisnis, ada pada apapun. Ini hadis Nabi SAW akan memberikan, menghiasi. Tapi kalau sudah dicabut akan merusak.
Ya, apabila sifat lembut tersebut dicabut akan merusak. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan lagi, ayyuhal arusan barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma ala khairin. Wahai kedua mempelai suami istri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kalian dan menyatukan kalian di atas kebaikan. Satadkhulani insyaallah fi ahli jadid. Kalian berdua insyaallah akan masuk pada fase kehidupan yang baru. Apa itu ahdil ubuwah? Yaitu fase sebagai orang tua. Orang menikah tentunya berharap ada keturunan, dan ketika ada keturunan maka masuklah dia pada fase kehidupan yang baru, yaitu fase sebagai orang tua. Kata beliau, fahrisa 'ala al-inayati wat tarbiyati li abnaikum. Maka semangatlah kalian berdua untuk memperhatikan dan mendidik anak-anak kalian. Ya, memperhatikan dan mendidik anak-anak kalian. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan tidak paham Islam, jangan dibiarkan tidak paham akidah, jangan dibiarkan tidak diperhatikan urusan dunianya. Ya, tetap urusan dunia diperhatikan, urusan akhiratnya juga diperhatikan. Bi ayyakunu min dzurriyyatis shalihah, sehingga mereka bisa menjadi keturunan-keturunan yang saleh. Wa bi tansyiatihim 'alal imani billahi wal ittikali 'alaihi. Ya, di antara bentuknya kata beliau, dan menumbuhkan mereka di atas iman kepada Allah dan di atas tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Dari kecil ya, mengajak atau mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita. Dari kecil bahkan sampai dewasa. Sampai kapan? Sampai dewasa. Ya, sampai walaupun sudah besar, seseorang tetap perlu mendakwahkan atau mengajak kebaikan kepada anaknya. Ya, untuk beriman kepada Allah. Ya. Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil, dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah akan ada di hadapanmu menolong. Apa ini akidah? Apa ini iman kepada Allah? Apa ini tawakal kepada Allah? Tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan mereka. Ya, dari kecil harus diajar. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis ya dari yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau mengatakan, atau Abu Darda mengatakan, Nabi SAW mewasiatkan 9 perkara. Salah satunya tentang keluarga. Kata Nabi SAW, wa akhirhum fillahi azza wa jalla, dan buatlah mereka takut karena Allah azza wa jalla. Ya, jadikan keluarga kita itu keluarga yang takut karena Allah azza wa jalla. Ya, jangan dibuat keluarga atau anak kita itu takut pada pribadi kita, tapi jadikan mereka takut pada Allah azza wa jalla. Kalau takut pada pribadi kita, kalau kita tidak ada, maka hilang rasa takutnya, sehingga dia melanggar kebaikan, melanggar kemaksiatan, menerjang kemaksiatan, meninggalkan kewajiban. Tapi ketika kita mendidik mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kecil, ya, kerjakan sholat. Nanti kalau tidak sholat, Allah akan memberikan hukuman pada kita. Taatlah sama Allah, kerjakan puasa. Nanti kalau kita meninggalkan larangan atau mengerjakan larangan, meninggalkan kewajiban, Allah akan hukum kita. Allah susahkan rezeki kita, Allah susahkan kehidupan kita. Kita nggak mau seperti itu, maka taatlah pada Allah. Nanti kalau taat sama Allah, Allah berikan kebaikan pada kita. Kalau anak kita butuh butuh sesuatu, ingin sesuatu, ajak dia untuk apa? Minta sama Allah, minta sama Allah. Minta sama Allah. Nanti kalau kamu minta sama Allah, Allah kabulkan. Allah kasih rezeki ke Bapak. Nanti Bapak bisa berikan buat kamu. Ya, ajak mereka untuk senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting sekali. Walaupun dalam fase tentunya dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka sesuai dengan fase kehidupan mereka. Jangan buat mereka takut dengan kita. Minta sama Bapak. Ada apa-apa bilang Bapak. Ya. Kalau ada apa-apa telepon Bapak segera. Ya. Kalau bapaknya ngangkat, kalau nggak ngangkat, kalau nanti bapaknya masih hidup, kalau bapaknya sudah wafat, ya, dibuat orang itu, anak itu tawakal kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada orang tuanya, ya, bukan kepada apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala irsyadihim ila sholati wa amrihim biha wa hum abna'u sab'in. Dan kemudian diantara yang penting juga apabila sudah ada keturunan, kata beliau hafizahullah, dan menunjukkan mereka untuk melaksanakan sholat, ya, mendidik, mengarahkan mereka untuk melaksanakan sholat, dan memerintahkan mereka ketika umur 7 tahun. Ini sudah mulai diperintahkan, 7 tahun perintahkan sholat, mulai ajak sholat, walaupun kadang mau kadang nggak mau, mulai ajak untuk melaksanakan sholat. Di bawah itu bolehlah, ya, mungkin masih ingin main, masih memang harus ada kesempatan bermain bagi anak-anak. Tapi kata Nabi kalau 7 tahun mulai aja. Umur 10 tahun bahkan boleh dipukul kalau tidak melaksanakan sholat. Wa ala tafriqi bainahum fil madaji wa hum abna'u 'ashrin. Dan pisahkan mereka dari ranjang, jangan tidur seranjang lagi, baik dengan adik kakaknya atau dengan orang tuanya, yaitu pada usia berapa? Pada usia 10 tahun. Ya. Sehingga usia tersebut mereka akan mulai dewasa, mulai baligh, maka ketika itu dipisahkan. Dan ini juga diantaranya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. 10 tahun sudah pisahkan ranjang mereka, pisahkan kasur mereka dari adik kakaknya maupun dari orang tuanya. Wa ala hubbil Qur'anil Karim wa tartilihi wa hifdhihi. Demikian pula kata beliau hafizahullah, didik anak-anak untuk mencintai Al-Qur'an Al-Karim, cinta pada Al-Qur'an Al-Karim. Sampaikan tentang Al-Qur'an, ya, bahwa ini kalamullah, bahwa ini petunjuk bagi kehidupan kita, kehidupan manusia. Di dalamnya ada cerita-cerita yang menakjubkan. Ceritakan tentang cerita Al-Qur'an, ya, ceritakan kepada anak-anak tentang kisah-kisah Al-Qur'an sehingga mereka cinta dengan para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di sana. Mereka bisa menjauhi sifat-sifat orang-orang buruk yang Allah ceritakan di sana. Seperti itu, ya. Dan tentunya kalau kita mau begini, kita juga harus belajar, ya. Kita nggak bisa begitu kemudian kita nggak belajar. Nanti hanya kita ngarang-ngarang cerita begitu, ya. Kita bikin-bikin cerita-cerita Nabi atau ceritanya tidak sesuai dengan seperti yang disampaikan Al-Quran. Ini juga jangan sampai demikian. Tapi kita belajar dan kemudian kita ceritakan, kita tanamkan kecintaan mereka dengan Al-Quran. Dan tentunya juga ini butuh teladan, ya, butuh teladan. Bacalah Al-Quran di rumah setiap hari. Bagaimana memerintahkan anak kita cinta Quran, baca Quran? Bapak saja tidak pernah baca Quran, kok tak lihat, ya. Bapak saja di rumah nggak pernah baca Quran, ya, nyuruh saya baca Quran. Nah, ini juga satu problem. Kita harus, kalau belum bisa belajar, nggak apa-apa, ya, belajar baca Al-Quran, belajar untuk tahsin Al-Quran, wa tartili wa hifdhihi, dan mentartilkannya kepada anak-anak kita dan membuat dia atau menghafalkannya kepada anak-anak kita. Dan ketika masa-masa mereka masih kecil, ini masa-masa terbaik untuk menghafal. Kalau sudah balik ke sana, menghafal akan berkurang kemampuan, tapi kemampuan memahami akan bertambah, ya. Tapi masa-masa kecil biasanya kemampuan menghafal itu sedang berada di puncaknya. Kemampuan memahami kurang, sedikit sekali. Anak kecil tidak sulit untuk memahami. Ketika nanti sudah balik, sebaliknya, kemampuan menghafal akan berkurang dan kemampuan untuk memahami akan bertambah. Karena banyak kita dapat di para ulama kita hafal Quran usia berapa? 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sebelum balighnya. Ya, karena begitulah yang dilakukan oleh orang tua mereka untuk mendidik anak di atas Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, ya. Kita lakukan semaksimal kemampuan kita. Mungkin sambil kita belajar, mungkin bisa juga kita arahkan ke TPA, ya, kita arahkan ke atau datangkan guru untuk menghafalkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Kalau tidak, pergi atau arahkan untuk ke TPA di masjid dan lain sebagainya, ya. Berikan mereka kesempatan untuk bisa mencintai dan mempelajari Al-Quran. Demikian pula kata beliau hafizahullah ta'ala, wa ala hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimi sunnatihi ala mahabbati wa ta'dhimi sunnatihi, dan juga untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan sunnahnya. Ini juga penting. Didik anak kita mencintai Nabi dan mengagungkan sunnahnya. Ajarkan tentang sunnah Rasulullah. Ajarkan siapa itu Rasulullah, bagaimana baiknya beliau, bagaimana mulianya beliau,
apa itu utusan Allah, ya bagaimana kehidupan beliau dan lain sebagainya. Tentunya tadi sesuai dengan kondisi pemahaman mereka, ya, dan mengagungkan sunnah beliau, ya, dan mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, baik itu sunnah dalam bentuk ibadah, baik itu sunnah dalam bentuk muamalah, baik itu sunnah dalam bentuk sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atau diucapkan oleh seseorang. Maka biasakan, ya, yang ringan-ringan, mungkin bagaimana keluar WC, ya, apa yang dibaca doanya ghufranaka. Biasakan mereka untuk salam ketika bertemu, mengucapkan salam. Biasakan mereka ketika mereka merasa salah dengan sesuatu, mereka beristighfar, ya, astagfirullahaladzim. Ketika mereka terkejut, biasakan untuk bertakbir atau bertasbih, Allahu Akbar, Subhanallah, dan lain sebagainya. Ini termasuk membiasakan diri untuk, atau membiasakan anak-anak untuk mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala mahabbati ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal khulafai rasyidin wa azwajihi tahirah wa baqiyatil ashratil mubashirin bil jannah wa sa'iri sahabatihi alladzina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Demikian pula kata beliau, bukan hanya sekedar kepada Nabi, demikian pula mendidik para anak-anak kita ini untuk mencintai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, atau demikian pula istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang telah Allah pilih untuk menemani sahabat atau menemani Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecintaan kepada sahabat, yang tentunya ini juga kita perlu belajar, ya, perlu belajar. Ceritakan pada mereka bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu yang ada pada diri mereka, ya, bukan kisah-kisah yang diada-adakan oleh manusia, kisah-kisah yang tidak ada hikmahnya, bahkan terkadang menimbulkan efek yang buruk pada seseorang, ya, cerita kancil misalnya, cerita kalau di Jawa Barat itu sangkuriang yang berzina dengan ibunya sendiri, tahu begitu, ya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala selanjutnya, wa harisa ala ta'limi makarimil akhlaq wa ma'alil adab, dan semangatlah kalian berdua untuk mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia dan tinggi dan adab-adab yang terpuji, ya, ajarkan pada mereka. Yang sekali lagi ini juga butuh teladan, maka jadilah teladan semaksimal kemampuan kita dalam perkara ini, akhlak yang mulia. Bagaimana kalau dia ketemu dengan temannya? Bagaimana kalau dia ketemu dengan orang yang lebih tua dari dia? Bagaimana kalau dia ketemu dengan orang yang lebih muda? Bagaimana kalau dia ketemu dengan neneknya, dengan kakeknya, dengan kerabat-kerabat orang tuanya, ya, dan berbagai macam hal lagi. Wajinabahum ashabas su wa murafaqatihim, dan jauhkan mereka dari teman-teman yang buruk dan bergaul dengan teman-teman yang buruk. Ini juga penting, ya, penting bagi orang tua untuk memperhatikan dengan siapa anaknya berteman, ya, dan kalau itu membawa efek buruk bagi anaknya, jauhkan dari teman yang buruk seperti itu, ya. Dan betapa banyak orang-orang atau anak-anak yang akhirnya terlibat kejahatan, terlibat kriminalitas dan lain sebagainya. Karena apa? Karena berteman dengan teman-teman yang buruk dan tidak ada perhatian dari orang tuanya kepada dia. Alhamdulillah, ya. Kullu dzalika raja'a yakuna abna'akum min a'immatil muttaqin. Semua itu dengan harapan agar anak-anak kalian menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Min doa ibadir rahman, karena diantara doanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, ya, Allah sebutkan ini di surat Al-Furqan ayat 74, ya. Di antaranya doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana, yaitu orang-orang yang mereka berdoa, rabbana hab lana, ya Allah,
berikan untuk kami min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ini sebuah doa yang sangat agung Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jangan kita lalai atau jangan kita ketinggalan untuk mendoakan doa ini setiap hari di waktu-waktu mustajab untuk anak kita, untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikan kepada kami, kepada pasangan-pasangan kami, kepada suami kami atau istri kami, wa dzurriyyatina, dan kepada anak keturunan kami, termasuk kepada cucu-cucu juga. Ya, ini juga berlaku untuk keturunan, termasuk di dalamnya cucu-cucunya. Sebagai apa? Qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan, karena kesolehan mereka, karena kebaikan mereka, karena akhlak mulia yang ada pada mereka, sehingga mereka menjadi penyejuk pandangan. Kalau dilihat menyenangkan melihatnya, bukan karena fisiknya, bukan karena keindahan jasadnya, ya, tapi karena akhlak yang ada pada mereka. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini subhanallah. Allah ajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa yang sangat tinggi, yang sangat agung. Ya, apa itu? Lil muttaqina imama. Agar anak-anak kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar orang bertakwa saja, tapi apa? Imam bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Imam itu duluan apa belakangan, Pak? Duluan. Ya, kalau imam belakangan, makmumnya nggak sah. Ya, makmumnya yang batal nanti kalau dulu. Imam itu duluan, dia duluan dalam ketakwaan. Imam itu dipilih yang baik atau dipilih yang jelek? Tentunya yang baik, yang suaranya baik, yang ilmu agamanya baik. Begitulah imam orang-orang yang bertakwa. Ya, dia bersegera berbuat kebaikan, terbaik dalam berbuat kebaikan. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wahrisa ala ta'limihim bi anwa'il ma'arifi wal ulumin nafi'ah. Ini juga penting, semangatlah kalian berdua wahai ayah ibu untuk mengajarkan mereka dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ini juga jangan dilewatkan sisi ini. Betul, agama menjadi pokok, ya, menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dengan betul-betul. Pusat perhatian kita terhadap agamanya, terhadap ilmu agamanya, terhadap praktek agamanya, terhadap akhlaknya. Namun jangan juga kita meninggalkan mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam urusan dunia mereka. Mungkin ilmu jualan, kalau mungkin ayah ibunya jualan, ya, mungkin ilmu tentang kesehatan, mungkin ilmu tentang memasak, ilmu tentang keterampilan tertentu, ajarkan kepada mereka. Hatta yakunu sawa'idu qawiyatin banna'atan mi'ta'atan fil mujtama. Kata beliau, sampai sehingga anak kita memberikan bantuan yang besar, ya, memberikan pengaruh yang besar, memberikan memberikan ya bantuan yang besar, pengaruh yang besar, dan memberikan peran yang besar pada masyarakat. Ya, kalau seorang punya ilmu dalam urusan tertentu dan mungkin ilmu tersebut bisa menjadi wasilah bagi dia untuk kebaikan agamanya. Ya, betapa banyak orang dinasehati untuk tidak merokok dengan dalil agama, mental, ya, nggak mau. Tapi kalau udah yang nasehatin dokter, setelah dia kena sakit paru-paru, sakit jantung, baru dia mau ikut, ya. Yang nasehatin dokter mau ikut, nasehatin pakai dalil nggak mau ikut, ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan sebuah kisah yang panjang, ya, kalau kita pernah baca kisah tentang Ashabul Ukhdud, ya, Ashabul Ukhdud. Bagaimana Allah berikan kepada pemuda Ashabul Ukhdud ini kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang sakit, yang dengannya dia jadikan wasilah bagi dia untuk apa? Untuk berdakwah, mengajak orang bertauhid, mengajak orang menyembah Allah. Dan begitulah, ketika seorang anak memiliki peran di masyarakat dengan ilmunya, ya, dengan pengetahuannya, maka akan memudahkan dia pula untuk bisa menyebarkan kebaikan.
akan memudahkan dia juga untuk bisa meraih pahala besar dari dakwah, dari kebaikan-kebaikan yang dia ajak dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, beliau hafizahullah ta'ala juga mengatakan, wa idza akramakumullahu bi an nasha'a auladakum atau auladukum fi aknafikuma ala hudan wa silahin insyaallah, dan apabila Allah memuliakan kalian berdua dengan tumbuhnya anak-anak kalian berdua di sisi kalian ala hudan wasilah, di atas petunjuk dan kebaikan, insya Allah ya, sampai akhirnya dia dewasa, kalian Allah muliakan kalian berdua dengan mendidik dia sampai dewasa, sampai paham agama, sampai akhirnya kemudian nantinya anak-anak kalian ini sampai pada fasenya harus menikah. Kata beliau, fakuna aunan lahum alal zawaj, maka jadilah penolong mereka untuk bisa melakukan pernikahan dengan baik. Ya. Semangati mereka untuk segera menikah. Mustahdirina taujihat an-nabawiyah at-taliyah, dengan memperhatikan beberapa taujihat, beberapa arahan-arahan Nabi SAW sebagai berikut. Beliau membawakan beberapa hadis yang terkait dengan ini. Di antaranya yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridho akhlaknya dan agamanya, ya, datang seorang laki-laki kepada kalian yang ridho akhlak dan agamanya untuk meminang anak perempuan kalian, ya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah mereka berdua itu, ya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila kalian tidak melakukannya, nanti bisa terjadi fitnah di atas muka bumi dan keburukan yang luas dan keburukan yang besar, ya. Apabila ada laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, jadi diketahui dengan baik, ingin melamar anak kita wanita, ya, anak wanita kita, maka kalau memang dia baik akhlaknya, baik agamanya, maka nikahkan. Ya, jangan ragu-ragu. Ini wasiat Nabi SAW. Bahkan jika tidak, akan timbul kerusakan yang besar. Ya, kata Nabi SAW, akan timbul fitnah yang besar apabila tidak dilakukan. Waqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang menjadi sebab seorang wanita dinikahi 4 perkara. 5 lihat, boleh jadi wanita itu dinikahi karena kekayaannya, ya, seorang wanita kaya, ya, mungkin dia ditinggal suaminya, meninggalkan warisan yang banyak, atau mungkin orang tua yang punya kekayaan sudah wafat sehingga meninggalkan warisan yang banyak. Wali hasabiha, kata Nabi, atau karena hasabiha, atau karena keturunannya. Mungkin juga orang dinikahi karena dia anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Duku, anaknya Pak Bupati, dan lain sebagainya. Wali jamaliha, atau yang ketiga kata Nabi SAW, wali jamaliha, atau karena kecantikannya, ya, dinikahi karena kecantikannya. Yang keempat kata Nabi, wali diniha, dan karena agamanya, baik agamanya. Yang dimaksud agama di sini bukan hanya sekedar agama dalam urusan akidah dan ibadah, demikian pula dalam urusan muamalah, ya, dalam urusan akhlak, sholatnya baik, ya, kemudian pakaiannya pun tertutup, pakaian muslimah, dan dia berakhlak mulia dengan orang tuanya, dengan orang-orang sekitarnya, karena agamanya. Ini yang menyebabkan, atau 4 hal ini yang menjadi daya tarik bagi seorang wanita, kata Nabi. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah oleh kalian yang punya agama, yang agamanya baik, taribat yadak, maka niscaya kalian akan beruntung. Jadikan agama ini sebagai prioritas untuk menentukan atau memilih jodoh. Taribat yadak, kata Nabi, niscaya kalian akan beruntung. Yang lain boleh-boleh saja, ya, beragama dan cantik, alhamdulillah, ya, beragama dan keturunan atau anaknya Pak Lurah, alhamdulillah,
ya, agamanya yang baik, janda kaya juga bisa, alhamdulillah, ya. Atau bapaknya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, warisannya banyak, alhamdulillah. Tapi jangan yang jadikan yang lain itu sebagai yang utama. Perhatikan dulu urusan agamanya. Ya, Masya Allah. Taribat yadak, niscaya kalian akan beruntung. Kenapa? Karena urusan tiga ini bisa hilang, harta bisa habis, ya, keturunan mulia bisa jadi jatuh, ya. Demikian pula kecantikan akan pudar. Tapi jika agama baik, maka mudah-mudahan ini adalah sebuah pertanda kebaikan bagi keluarga. Dan betapa banyak orang-orang yang gagal dalam rumah tangga karena salah dalam niat dari awal, ya. Salah dalam niat dari awal. Dari awal memang niat dia sudah ingin sekedar kekayaannya saja, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan semuanya bagi dia. Ya, haram mendapatkan kekayaannya, haram juga mendapatkan kebaikannya, sehingga akhirnya pisah tanpa membawa apa-apa juga. Yang ada keributan demi keributan. Demikian pula kalau karena kecantikan dan lain sebagainya. Ya, maka kata Nabi SAW, dan ini wasiat yang agung, fadhfar bidzatid din. Pilihlah bagi kalian yang memiliki agama taribat yadak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang selainnya dengan sanad yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau tadi bagaimana seorang laki-laki memilih seorang wanita, ya. Demikian pula ini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min yumnil mar'ah, di antara tanda kebaikan seorang wanita, kata Nabi, taisiru hikbatiha, gampang untuk meminangnya, gampang untuk mengkhitbahnya, ya. Tidak sulit untuk mengkhitbahnya, mudah. Tidak perlu harus bikin 1000 candi misalnya, seperti Roro Jonggrang, ya, dan lain sebagainya. Gampang, mudah dalam mengkhitbahnya. Wa taisiru shadaqatiha, dan mudah untuk bergaul dengannya, mudah untuk dekat dengannya. Di antara tanda baiknya seorang wanita, mudah. Ya, tidak egonya tinggi, tidak kemudian merasa tinggi di hadapan suaminya sehingga susah mau bikin senyum saja susah. Ya. Wa taisiru rahimiha, kata Nabi SAW, dan mudah rahimnya. Yani mudah hamil, ya. Ini diantara tanda kebaikan seorang wanita, tanda-tanda kebaikan wanita. Carilah pula yang demikian, ya. Apabila nanti punya anak dan anaknya sampai dewasa, ya, maka carilah diantaranya yang seperti itu. Tidak sulit dalam bermuamalah dengannya, tidak sulit dalam meminangnya, dan demikian pula mudah. Dan ini bisa dilihat diantaranya mungkin dari keluarganya, silsilah keluarganya. Oh, adiknya banyak, keluarganya banyak, adik kakaknya banyak. Maka mudah-mudahan dia juga termasuk, ya, kalangan atau wanita yang subur. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, fahrisa ayyuhal walidah, barakallahu fikuma. Semangatlah juga wahai ayah bunda, wahai orang tua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua fil musaharati li abnaikum wa banatikum ala ikhtiyari sahibid din wal khuluq, ya. Dalam membantu anak-anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memilih orang-orang, untuk memilih pasangan yang memiliki agama dan akhlak yang mulia. Ya, ini tadi fadfar bidzatid din taribat yadak, kata Nabi. Pilihlah yang beragama baik, maka akan beruntung, kalian akan beruntung. Wa alla yakuna hammukuma bid darajatil ula al-mal wal jamal awil hasab wal jah. Dan jangan sampai yang menjadi prioritas utama kalian berdua, wahai ayah bunda, wahai ayah ibu, ya, yang menjadi prioritas utama kalian berdua adalah urusan harta. Ya, pokoknya harus yang orang kaya. Kalau nggak mau bapak nikahin kamu sama dia. Ya, harus yang cantik. Kalau nggak mau. Ya, atau harus yang memiliki kedudukan, kekuasaan, harus memiliki nasab yang baik. Kalau nggak mau. Ya, jangan. Jadikan yang paling penting adalah agama dan
agama dan akhlaknya. Ini yang paling akan membawa kebahagiaan bagi anak-anak kita dan bagi siapapun yang hendak menikah. Wa'alaikuma, dan kemudian beliau hafizahullah mengatakan wa'alaikuma, dan hendaklah kalian berdua ijtinabu ma harramallahu min ikhtiratin wa ghairihi fi hafliz zawaj. Ini juga nasihat beliau, dan hendaklah kalian berdua menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu bentuknya campur baur laki-laki wanita atau yang lainnya dalam resepsi pernikahan, dalam acara resepsi pernikahan. Usahakan ketika menjadikan resepsi pernikahan untuk anak-anak kita, resepsi pernikahan yang syar'i, yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan tidak bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW. Wa takun fatihatul hayati zaujiyah bil ta'ati wal qurban, dan hendaklah pembuka kehidupan rumah tangga pertama kali dengan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini awal pernikahan, akad nikah, resepsi, hendaklah usahakan bagaimana agar itu semua dilakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La bil ma'asi wal munkarat, bukan justru dengan kemaksiatan dan dengan kemungkaran. Awal rumah tangga sudah harus organ tunggal, ya, harus kemudian sewa dangdut 7 hari 7 malam, ya, harus besar pestanya, ya. Maka yang seperti ini jangan sampai, ya. Perhatikan urusan-urusan syariat dalam pesta pernikahan. Wahrisa 'ala al-i'tidali fi zawaj, dan semangatlah kalian berdua untuk pesta pernikahan ini dengan yang sedang-sedang, ya, yang sedang-sedang, duna israfin wa mubalaghatin, tanpa harus berlebih-lebihan dan tanpa boros. Khairul umuri awsatuha, kata beliau, karena ini sebuah kaidah, sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. Jangan boros-boros dalam urusan pesta pernikahan. Sebagian orang Masya Allah demi mempertahankan gengsi, hutang sana hutang sini, ya, karena pokoknya harus minimal yang datang 1000 orang harus di gedung UGM, apa namanya, ISP, ya, Geraha Sabah, ya, sehingga padahal uang tidak ada, akhirnya dia ngutang sana ngutang sini. Selesai nikah hutang bertumpuk-tumpuk, ya, selesai nikah hutang bertumpuk-tumpuk, sehingga akhirnya kemudaratan yang terjadi. Jangan seperti itu. Tidak sesuai dengan kemampuan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. Kemudian kata beliau hafizahullah selanjutnya, wal taquna lil arusain ba'da zawaj aunan 'alal wafaqi wal mahabbati wal mawaddah. Ini nasihat bagi orang tua, ya. Nasihat bagi mempelai yang nanti sudah lama nikah dan nanti akhirnya anaknya mau nikah, ya. Hendaklah kalian berdua, wahai para mempelai, setelah pernikahan anak kalian, aunan 'alal wafaqi wal mahabbah wal mawaddah, menjadi penolong bagi anak-anak kalian agar tetap saling sesuai, saling mencinta dan saling kasih sayang di antara kalian dan menantu kalian, ya. Wala yakun tadakhulikuma fi umurihima mimma yubaidu bainahuma, dan jangan sampai kalian ikut campur dalam urusan mereka berdua yang justru membuat mereka berdua saling jauh satu sama lain, ya. Ini juga terkadang sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, ya. Jangan sampai kita ikut campur terlalu jauh dengan urusan anak yang itu ikut justru bukannya memperbaiki keluarganya, ya, semakin membuat mereka semakin mencintai, semakin dekat, semakin damai, tapi justru malah memanas-manasi anak kita, ya, atau memanas-manasi atau keluarga memanas-manasi, mungkin itu keluarganya, mungkin itu keponakannya, ya. Jangan sampai demikian. Kalau mau, jadilah yang saling merekatkan, yang saling menyatukan, ya. Jangan justru menjadi pihak yang saling menjauhkan antara keluarga, antara suami istri, antara anak kita dengan suaminya atau dengan istrinya. Bal kama kuntuma barakallahu bikuma,
sababan fi farhatihim al-kubra lailata zafafihim bitazwijihim faltadum al-farhah bihirsikuma 'alal jam'i wal wifaqi bainahuma ba'da dzalik. Bahkan jadilah kalian berdua, semoga Allah merahmati kalian berdua, kata beliau, jadilah kalian berdua sebagaimana kalian menjadi sebab mereka bahagia ya di malam pernikahannya. Kalian telah menikahkan mereka berdua ya, bitazwijihim, dengan menikahkan mereka berdua, hendaklah kalian terus menjadi sebab kebahagiaan. Dengan apa? Dengan berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, tetap senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga mereka berdua, senantiasa menjadi merekatkan hubungan antara rumah tangga mereka berdua, bukan justru menjadi pihak yang saling menjauhkan hubungan antara suami atau anak kita dengan suaminya atau dengan istrinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat beliau secara umum untuk laki-laki dan perempuan untuk mempelai suami istri ya. Kemudian beliau hafizallahu taala masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu hamasatun fi udhuni zauj, bisikan di telinga seorang suami ya, bisikan di telinga suami, yakni nasihat-nasihat. Zadahumullahu taufiqan, semoga Allah memberikan taufik untuk para suami ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, min ajli tahqiqit tafahumut tam baina zawjain ya, untuk merealisasikan saling kesepahaman antara suami dan istri, karena ini penting. Saling memahami suami dan istri ini sangat penting ya. Mungkin sang suami sifatnya demikian, sang istri sifatnya demikian, tapi harus saling memahami ya. Kadang mungkin istri dari luar Jawa sehingga suaranya agak kencang, tapi itu bukan marah ya. Sang istri yang mungkin orang Jawa suaranya pelan, suami juga mesti memahami ya. Memang begitu adatnya, memang begitu mungkin kebiasaannya ya. Sehingga jangan kemudian karena urusan-urusan seperti itu, bukan urusan yang terlalu besar, sehingga akhirnya dijadikan bahan celaan dan akhirnya membuat keduanya timbul perselisihan. Saling memahami. Wal yakuna mutarahimina mutawaddin, hendaklah kalian berdua menjadi orang-orang yang saling mengasihi dan menyayangi. Alaika ayyuhaz zauj al-arus an tanhaja fi ta'amulika ma'a zawjatika wa syarikati hayatika an-nahjas salim mutadzakiran qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau para suami ya, dalam muamalahmu, dalam bergaulmu dengan istrimu dan dalam seluruh kehidupanmu, hendaklah engkau memperhatikan manhaj, memperhatikan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah siapa? Ahsanukum akhlaqan. Kata Nabi, orang yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik di antara kalian, di antara orang-orang beriman adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan wahai para suami akhlak kita, wabil khusus kepada istri kita, kepada anak-anak kita, di rumah tangga kita. Muta'ammiran qaulahu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Senantiasa berikan nasihat yang baik kepada para wanita. Ya. Wahai para suami, berikan nasihat yang baik para wanita. Kita saja butuh dinasihati, butuh diingatkan. Kadang kita mungkin paham tapi kita lupa. Ya. Kadang kita mungkin paham tapi kita tidak bisa menempatkan pemahaman kita itu pada kondisinya. Butuh nasihat. Maka begitu pula atau istri kita butuh nasihat kita, ya, butuh masukan dari kita, butuh diberikan saran, diberikan masukan, ya. Walaqad su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya ya oleh para sahabat yang lain, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apa sih yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Nabi itu di rumahnya ngapain? Ya, apakah baca Quran terus, sholat terus, atau tidur-tidur saja, atau bagaimana Nabi di rumahnya?
Dan ini penting bagi kita untuk tahu apa kata Aisyah. Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Beliau kalau di rumah itu senantiasa membantu keluarganya. Ta'ni khidmat ahli, yaitu senantiasa membantu urusan keluarganya. Ya, beliau dalam riwayat lain disebutkan beliau menjahit pakaian beliau sendiri. Ya, apa yang bisa beliau lakukan, beliau lakukan. Ya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau kemudian datang waktu sholat, beliau sholat pergi keluar untuk menunaikan sholat. Begitulah Nabi SAW. Kata Aisyah, beliau membantu urusan rumah tangganya, masya Allah. Ibu-ibu paling senang banget tuh kalau bapak-bapak cuci piring, pasti senang banget, ya. Begitu biasanya. Tapi kadang-kadang sedikit bapak-bapak yang perhatian dengan itu, biarlah cuci piring urusan ibu saja. Ya. Masya Allah, jangan seperti ini. Ya, kita bantu istri kita sesuai. Kalau memang kita luang ya, di rumah tidak mengerjakan pekerjaan, kalau mungkin memang ada tugas dari kantor, ada tugas dari kuliah, ada tugas dari yang harus dikerjakan, kewajiban yang harus dilaksanakan, silahkan kerjakan. Atau mungkin kita agak sedikit lelah, pulang dari rumah dari bekerja, kita ingin istirahat terlebih dahulu, silahkan. Tapi ketika kita kosong, kita pun tidak lelah, tidak ngantuk dan sebagainya, ya saat lain istri harus nyapu, harus ngepel, maka tidak ada kehinaan bagi laki-laki yang cuci piring, tidak hina laki-laki yang ikut ngepel, tidak hina laki-laki yang nyapu-nyapu, tidak hina laki-laki yang cuci baju, tidak. Bahkan begitulah Nabi SAW, kata Aisyah, beliau senantiasa membantu urusan keluarganya. Lidah, fa inna 'alaika ayyuhaz zawj, karenanya hendaklah kalian semua wahai para suami, akramakallah wa saddada khatta, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu dan meneguhkan langkahmu, tijahaha wajibatun iddatun min ahammiha. Terkait dengan istri kalian ada beberapa kewajiban. Di antaranya yang paling penting, kata beliau, yang pertama, alaika an takuna muhafizan 'ala sholati fi awqatiha fi buyutillah. Hendaklah engkau wahai para suami menjaga sholat, ini penting. Lagi-lagi diingatkan kita untuk urusan sholat. Karena ini nomor satu, orang sholatnya baik, maka mudah-mudahan Allah bantu urusan yang lainnya jadi baik. Tapi kalau sholatnya udah urusan sholat dia, urusan sama Allah yang paling penting ini buruk, yang lain juga sulit untuk diharapkan kebaikannya. Fi awqatiha, pada waktunya. Jangan tunda-tunda sholat kita. Ya. Fi buyutillah, di masjid, di rumah Allah berjamaah. Multaziman bil adabil islamiyah, sambil ketika kita sholat kita perhatikan adab-adab Islam wal istimaiyah dan adab-adab masyarakat, ya, adab-adab kemasyarakatan. Mutahalliyan bil khuluqil hasan, dan kita menghias diri dengan akhlak yang baik. Ini yang pertama, sholat berjamaah. Kalau pergi ke masjid, perhatikan adab-adab Islam, pakai baju yang baik, pakai minyak wangi, ya. Kalau ada ketemu tetangga mungkin ketemu disapa, ya. Jangan kita kemudian seakan-akan hidup sendirian saja, ya. Kemudian yang kedua, kata beliau hafizahullah taala, bagi para suami, anta ta'ammala ma'a zawjatika bil ihsani wal ma'ruf. Hendaklah engkau memperlakukan istrimu dengan baik dan dengan pantas, ya. Biwairihi ma la tadumu al-hayatu zawjiyah. Karena tanpa keduanya, tanpa perlakuan yang baik dan pantas ini, maka kehidupan rumah tangga tidak akan langgeng. Ya, kalau suami sering marah-marah, sering kemudian menghina istrinya, bahkan kemudian main tangan dengan istrinya, maka dijamin ini tidak akan kehidupannya langgeng. Wala tatahaqqaqus sa'adatal usriyah, dan tidak akan terrealisasi kebahagiaan keluarga. Walal hikamul azimatu minaz zawajil mubarak, dan tidak terrealisasi hikmah yang agung dari pernikahan yang diberkahi. Berusahalah berbuat baik dan berusahalah berbuat secara pantas kepada istri kita. Kemudian yang ketiga, kata beliau, antakuna basyan hasyan tariqal wajhi inda dukhulika li baitik.
hendaklah kalian dalam keadaan ceria. Ya. Taliqul wajh, dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Inda dukhuli kali baitika, ketika kalian masuk ke rumah kalian. Masya Allah. Ini juga penting diperhatikan. Ya. Masuk ke rumah dalam keadaan ceria, dalam keadaan baik. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara beliau biasa bersiwak adalah ketika masuk rumah. Beliau biasa bersiwak sehingga beliau dalam kondisi yang terbaik ketika juga menjumpai keluarganya. Maka jangan sampai kita kalau pergi keluar kita pakai parfum, pakai minyak wangi dengan penampilan yang baik gitu ya. Tapi ketemu istri di rumah udah kondisi paling kucel, paling jelek, paling lusuh, paling stres, paling gak enakin mukanya dengan membawa semua beban permasalahan kantor ke rumah. Ya. Yang di rumah juga sudah demikian, istri juga di rumah sudah capek-capek, ketemu muka suaminya seperti itu. Jangan. Basyan hasyan, ya. Dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang baik, ya. Sebenarnya. Fatusallim ala ahli. Sebelum kalian masuk, ucapkan salam kepada keluarga kalian. Masuk ke rumah, ucapkan salam. Dan ucapkan salam dengan betul-betul kita menghayati makna salam. Ya, zikir itu termasuk salam adalah zikir, dan zikir itu lebih akan berpengaruh apabila dihayati. Termasuk di dalamnya ketika kita mengucapkan salam betul-betul menghayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan keselamatan untuk keluarga kita di rumah, mendoakan rahmat Allah, mendoakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah demikian berzikir kepada Allah, maka karena salam itu doa, kita berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dengan penuh kesungguhan itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Tapi doa yang tanpa kesungguhan, ya, sehingga akhirnya yang keluar dari lisannya bukan ucapan yang pas begitu ya. Assalamualaikum gitu doang. Ya, bukan assalamualaikum. Ya. Sekedar assalamualaikum gitu, ya. Seperti orang kalau zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau hatinya betul-betul menghayati, lisannya pun akan betul dalam berzikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya. Sebagian orang zikir setelah sholat, alhamdulillah masih ingat zikir, ya. Tapi kadang-kadang hatinya sudah lalai. Banallah, 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 banallah. Bukan subhanallah, yang baca apa? Banallah, banallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Bukan Allahu akbar lagi, ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Kenapa? Karena hatinya lalai dalam zikir tersebut, termasuk dalamnya salam. Ya, jangan kita seperti itu. Orang kalau hatinya betul-betul perhatian dengan zikirnya, dengan doanya, maka dia akan betul-betul keluar dari lisannya, ya, kalimat atau kata-kata yang baik atau yang fasih, yang betul dalam pengucapannya. Li'anna salamu bi khassatin 'alal ahl, ya, karena salam khususnya kepada keluarga. Ini bayangkan, ya, subhanallah, pengaruhnya yajribul mahabbah, akan mendatangkan kecintaan, wa yudhilu surura 'alaihim, dan akan mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan pada keluarga. Wasababun fi dukhulil jannah, dan salam itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Masyaallah. Fil hadits syarif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai, ya. Di antara kesempurnaan iman adalah saling mencintai di antara orang-orang beriman, apalagi itu keluarga sendiri, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan bagaimana agar tumbuh kecintaan di antara orang-orang beriman. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afshus salam bainakum, kata Nabi, sebarkan salam di antara kalian.
Maka dengan menyebarkan salam akan tumbuh kecintaan di antara orang-orang beriman, di antara keluarga. Dan dengan adanya kecintaan itu, seseorang akan naik imannya. Dan dengan naik imannya, seseorang bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan yang selainnya. Demikian pula beliau hafizahullah taala mengatakan, nasihat selanjutnya untuk para suami, antuskina ahlaka fi baitin munasibin bihasabil imkaniyah. Hendaklah engkau menempatkan atau menjadikan rumah untuk keluargamu di rumah yang cocok sesuai dengan kemampuan, tidak usah berlebihan. Ya, tempatkan keluarga di rumah yang sesuai dengan kemampuan. Ya mungkin masih mampunya ngontrak, masih petakan, ya tidak apa-apa. Ya, anak belum ada atau anak masih satu, masih cukup. Ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi perhatikan itu. Ya, wa tu'assithuhu bil asathi alladhi yatanasabu ma'al mustawa ad-dakhal. Dan berikan dia perabot-perabot yang juga sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pemasukan, ya, sesuai dengan mungkin gaji kalau dia bekerja sebagai karyawan, mungkin dia hasil keuntungan kalau dia mungkin bekerja sebagai wira swasta dan lain sebagainya. Tidak perlu berlebihan, ya, sesuai dengan kemampuan, ya. Kalau memang mampu dengan kasur yang baik, kasur yang spring bed gitu, silahkan. Tapi kalau tidak, dengan kasur yang biasa busa juga tidak masalah, ya, sesuai dengan kemampuan. Namun ya, yang pasti ini urusan yang wajib, yaitu menempatkan keluarga kita di rumah, ya, wa biduni israfin au tabdzirin, dan tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan, tanpa bersikap mubadzir. Tidak perlu barang dibeli, ya, jangan sampai demikian. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, seorang suami, antudawima ala riayatil ahli wal aulad. Hendaklah engkau senantiasa memperhatikan urusan keluargamu dan anak-anakmu. Wa badlin nasihati lahum al ma'ruf, dan memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Wa bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan memberikan nasihat yang baik. Wa tahussuhum ala ada'il wajibat ad-diniyah khassatan ada'us sholati fi awqatiha. Dan hendaklah juga engkau wahai para suami senantiasa memotivasi keluarga kalian untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Wabil khusus kata beliau, kewajiban urusan menegakkan sholat sesuai dengan waktunya. Ya, jangan sampai seorang suami tidak peduli urusan sholatnya. Ini paling penting, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ismail, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah untuk melakukannya. Melakukannya ini ada ulama tafsir yang mengatakan bersabarlah melakukan sholat dan bersabarlah melakukan nasihat untuk sholat kepada keluarga. Karena kadang-kadang nggak mudah, ya, menasehati keluarga. Kadang-kadang juga tidak mudah. Ya, kita juga harus menjadi teladan. Ini paling kunci utamanya bagi seorang ayah sebenarnya. Teladan dalam keluarga. Ya, dan ini memang nggak mudah juga menjadi teladan. Ya, biar mudah bagaimana? Banyak-banyak doa, dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah itu kalau Allah mudahkan. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, an tahrisa 'alal iltizam bin nafaqati fi hududi dakhrika. Hendaklah engkau semangat wahai para suami untuk memberikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan pemasukan yang engkau terima. Ya, nafkah ini kewajiban. Ya, kewajiban seorang suami, kewajiban kepala rumah tangga, hatta walaupun istrinya punya pemasukan, tetap urusan rumah tangga suami yang menjadi yang wajib untuk memberikan nafkah. Urusan istri punya pemasukan, punya harta, itu urusan belakangan. Kewajiban tetap ada pada suami. Wa alla tazida anhu, dan jangan berlebih-lebihan, ya, hatta la tattar ilal istidanah, sehingga kalau berlebih-lebihan akhirnya kalian perlu ngutang sana sini. Nah, ini juga bahaya. Beliau mengingatkan para suami jangan bermudah-mudahan untuk berhutang sana sini.
Lianna ar-rajula idza sara ad-dainu hammuhu ada bihi dzalika ila taksir fi haqqil usrah madiyan wa ijtimaiyan. Kata beliau, karena seorang laki-laki itu kalau berhutang sudah jadi kebiasaannya, ya, berhutang sudah jadi kebiasaannya, senangnya ambil utangan sana sini. Ya, termasuk sebenarnya juga ibu-ibu juga demikian, jangan mudah pengen sesuatu dengan hutang. Ya, ada bihi dzalika ila taksir fi haqqil usrah madiyan wa ijtimaiyan. Nantinya akan bisa menyebabkan dia tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban keluarganya, baik secara materi maupun ke masyarakat. Karena kalau sudah berhutang, nanti dia harus mungkin kerja ekstra. Untuk apa? Untuk menutupi hutangnya, sehingga waktunya untuk keluarga yang berkurang. Ya, demikian pula orang berhutang, dikejar sana sini, akhirnya timbul permusuhan dengan orang lain, akhirnya kebawa masalahnya kepada keluarga, akhirnya timbul permusuhan di antara suami dan istri. Begitulah. Wabitali, kata beliau, dan juga ya dubul khilafiha, akan muncul perselisihan gara-gara utang antara suami dengan istri. Ya, watan sya'ul musyahanati mimma qad yuaddi ila taftitiha wa tafarruqiha, dan akan menimbulkan perpecahan, permusuhan yang itu bisa ujung-ujungnya akhirnya bisa bercerai. Ya, perpisahan, perceraian. Ya, maka waspadalah ya dari hutang ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa atau masih banyak poin, atau sedikit lagi kita lanjutkan, atau nanti kita lanjutkan pada maghrib ya, masih ada beberapa poin insyaallah. Dan nampaknya tidak bisa semuanya kita bahas, nanti kita sampai yang kita bisa bahas saja insyaallah. Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis, nanti ditampung, kemudian nanti bisa ditanyakan setelah sesi sholat maghrib. Ya. Demikian untuk sesi pertama ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi diri pribadi kami sendiri dan bagi antum sekalian, yang mudah-mudahan jadi satu kebaikan bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu sesi telah kita lewati. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari sesi yang telah kita lewati pada sore hari ini, dan akan berguna untuk kehidupan kita. Amin. Saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan topik kita hari ini adalah untuk yang berkaitan dengan tempat sholat dan tempat wudu ahwat ada di pojok, bisa dipergunakan untuk secara bergiliran dan tertib. Terus kemudian untuk tempat sholat ikhwan, kita akan menuju di Masjid Timbulan. Alhamdulillah kameranya ada di sini. Paling depannya itu tangganya. Masya Allah. Kita akan memulai kajian lagi, insya Allah pukul 18.15 kita mulai lagi, sehingga kita cukupkan. Saya pesan ke Mas Wajib, barangkali boleh pesan iqomahnya jangan lama-lama. Insya Allah. Terus kemudian jam 8.15 kita mulai lagi dengan sedikit materi dari Ustadz. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai pertanyaan, silakan pertanyaan bisa dikumpulkan di panitia, nanti insya Allah kita bahas. Dan apabila pertanyaan Bapak Ibu tidak terjawab pada sesi ini, akan kita jawab melalui WA Group. Insya Allah akan terjawab semuanya nantinya, insya Allah. Kemudian kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada daurah kita pada sore hari ini untuk tidak meninggalkan tempat sampai dengan kajian selesai nanti, karena dari
Kebun Dahar telah menyiapkan hidangan makan malam untuk kita semuanya. Jangan sampai apa yang sudah disiapkan oleh Kebun Dahar akan menjadi mubazir karena kita meninggalkan tempat ini sebelum waktunya. Insya Allah di sesi setelah kajian nanti ada sholat isya, habis itu kita bertemu lagi di tempat ini untuk menikmati makan malam dari Kebun Dahar. Demikian yang sedikit saya sampaikan. Kita bisa persiapan untuk sholat maghrib. Untuk akhwat ada di sini. Kita untuk yang imam monggo menggunakan kendaraannya untuk ke tempat masjid Qiblat. Kurang lebih berapa meter mas? 200 meter. Oh cuma 200 meter Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur. Siap-siap ya. Oke ya, kalau ada yang mengumpulkan pertanyaan ke saya sudah. Oke ya. Dia tadi motor ganti dipegang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Ya, kalau tadi di bengkel. Oh, Masya Allah. Udah ya Pak Tuti sama Mas Andro juga aman tapi. Alhamdulillah dah saya Ustaz. Jadi ya. Iya Ustaz. Masya Allah. Kalau. Nah, nanti. Ini udah azan belum ya? Belum ya? Assalamualaikum. Masya Allah. Ya. Sehat Ustaz. Apa? Sudah sehat. Alhamdulillah ya. Masih batuk ya tapi. Masih ya. Biasa. Besok ini.